Pada tahun 2025, Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, sebuah blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS bukan sekadar aliansi ekonomi biasa, ini adalah kelompok negara dengan populasi lebih dari 40% penduduk dunia, dan menyumbang sekitar 31,5% dari PDB global, bahkan lebih besar dari J2. Namun, apa arti keanggotaan ini bagi Indonesia? Apakah akan membawa kemajuan ekonomi atau justru menimbulkan tantangan baru? Mari kita bahas dengan data dan fakta terbaru. 1. Keuntungan Indonesia masuk BRICS. Salah satu manfaat terbesar bagi Indonesia adalah akses ke New Development Bank yang didirikan oleh BRICS untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan. Data terbaru, hingga 2024, NDB telah menggelontorkan lebih dari 32 miliar dolar untuk proyek infrastruktur di negara-negara anggota. Dengan bergabungnya Indonesia, kita bisa memperoleh pinjaman dengan bunga lebih rendah dibandingkan pinjaman dari IMF atau Bank Dunia, yang seringkali disertai syarat politik. Contoh, Afrika Selatan telah menerima pendanaan sebesar 2,3 miliar dolar untuk proyek energi hijau. Indonesia bisa mendapatkan fasilitas serupa untuk transisi energi dan pembangunan infrastruktur. Perdagangan antara negara-negara BRICS terus meningkat. Pada tahun 2023, total perdagangan intra-BRICS mencapai 422 miliar dolar, dan diperkirakan akan terus tumbuh setelah ekspansi BRICS pada 2024. Data terbaru, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan 127 miliar dolar pada 2023. India juga semakin penting, dengan ekspor Indonesia ke India mencapai 27,2 miliar dolar pada tahun yang sama. Dengan bergabung ke BRICS, Indonesia memiliki akses lebih luas ke pasar negara-negara berkembang, terutama untuk produk kelapa sawit, batu bara, dan nikel, komoditas utama ekspor kita. Salah satu agenda utama BRICS adalah mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan global. Fakta terbaru, per Juni 2024, 33% perdagangan intra-BRICS telah dilakukan dengan mata uang lokal, tanpa menggunakan dolar AS. China dan Rusia sudah sepenuhnya berhenti menggunakan dolar dalam perdagangan bilateral mereka. Bagi Indonesia, ini berarti kita bisa lebih leluasa menggunakan rupiah dalam perdagangan dengan sesama anggota BRICS, mengurangi dampak fluktuasi dolar, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. 2. Tantangan yang dihadapi Indonesia. Masuknya Indonesia ke BRICS bisa menimbulkan reaksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang melihat BRICS sebagai ancaman bagi dominasi ekonomi Barat. Bukti terbaru, AS telah meningkatkan tarif impor terhadap produk Cina, termasuk mobil listrik dan semikonduktor. Jika Indonesia terlalu dekat dengan Cina dan Rusia melalui BRICS, ada kemungkinan hambatan dagang dari negara-negara Barat yang dapat merugikan ekspor kita ke Eropa dan AS. Meskipun BRICS dianggap sebagai kelompok yang setara, realitanya Cina memiliki pengaruh yang sangat besar. Fakta terbaru, PDB Cina dalam BRICS mencapai 17,8 triliun dolar, lebih dari setengah total ekonomi BRICS. Sebagian besar proyek NDB didanai oleh China, sehingga kebijakan investasi bisa lebih menguntungkan Beijing dibandingkan negara lain. Bagi Indonesia, ini bisa menjadi tantangan dalam menjaga kedaulatan ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada investasi dan perdagangan dengan China. Tidak seperti J2 atau ASEAN, BRICS masih memiliki tantangan dalam koordinasi kebijakan ekonomi. Fakta terbaru, belum ada mata uang bersama BRICS yang jelas. Wacana ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terrealisasi. Tidak semua anggota BRICS memiliki kebijakan ekonomi yang sejalan. Misalnya, India dan China sering bersaing dalam perdagangan dan geopolitik. Indonesia perlu memastikan bahwa keanggotaan di BRICS benar-benar membawa manfaat nyata dan bukan sekadar simbol politik. 3. Kesimpulan, apakah BRICS menguntungkan Indonesia? Jika dikelola dengan baik, BRICS bisa membantu Indonesia dalam pendanaan infrastruktur, memperluas pasar ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Indonesia harus tetap berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada China, serta menjaga keseimbangan antara BRICS dan hubungan dengan negara-negara Barat. Strategi yang bisa diambil Indonesia, memanfaatkan NDB untuk proyek infrastruktur tanpa harus tunduk pada kepentingan China atau Rusia. Memperkuat diplomasi dengan India dan Brasil, agar tidak hanya China yang dominan di BRICS. Tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara G2,
terutama AS dan Uni Eropa, agar ekspor Indonesia tidak terkena dampak negatif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari BRICS tanpa kehilangan posisi sebagai negara non-blok yang independen. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia akan lebih maju setelah masuk BRICS, atau justru menghadapi tantangan baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar.